Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Silvana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait telaah tugas akhir mahasiswa. Sebelumnya, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dwi Arya Ambarwati, mahasiswa Program Studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait telaah kritis tugas akhir mahasiswa untuk regresi linear berganda pada konsentrasi manajemen pemasaran dan PLS pada manajemen sumber daya manusia. Dua naskah yang telah ditelaah adalah yang pertama, TA1, judulnya Pengaruh Brand Equity dan Brand Image terhadap Brand Loyalty Pizza Hut Indonesia, yang ditulis oleh Saudara Muhammad Aditya Abdul Aziz dengan NIM sebagai berikut. Untuk konsentrasinya ialah manajemen pemasaran dengan metode regresi linear berganda SPSS 29. Respondennya berjumlah 110, dianalisis dari 132 kuesioner dengan hasil utama R kuadrat sama dengan 0,386, seluruh hipotesis diterima. Kemudian untuk tugas akhir yang kedua berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening. Penulisnya ialah Saudari Sevi Ilmiati dengan NIM sebagai berikut. Untuk konsentrasinya, manajemen sumber daya manusia dengan metode SEMPLS, Smart PLS 4.0 dengan responden 134 pegawai KPP Madya Jakarta Barat dengan hasil utama R kuadrat kinerja 0,732, 7 hipotesis diterima. Telah menyeluruh dilakukan pada bab 1 sampai dengan bab 5, dengan setiap kritik wajib bertumpu pada bukti yang dapat ditunjuk dalam naskah. Di mana masalahnya terkonsentrasi dari bab 1 hingga bab 5, yang paling menonjol adalah lebih dari separuh temuan berada di bab 3 dan 4. Masalahnya bukan pada penulisan, melainkan pada rancangan metode dan pembacaan hasil. Kalau bersama kedua naskah, hipotesis tidak diturunkan dari satu grand teori, kemudian instrumen tidak diuji coba pada responden terpisah. Prosedur di bab 3 berbeda dari pelaksanaan di bab 4 dan bab 5 tanpa keterbatasan dan implikasi penelitian. Selanjutnya, pada tugas akhir yang pertama untuk penelitian regresi linear berganda dengan temuan utama adalah kedua variabel bebas mengukur wilayah yang sama. Bukti dalam naskah pada subbab 2.4.5 mengutip bahwa Kotler menyampaikan brand equity terdiri atas brand awareness, brand association, dan perceived quality. Dalam kerangka Keller, brand image justru merupakan himpunan brand association. Artinya, X2, yaitu brand image secara konseptual berada di dalam X1 atau brand equity, bukan variabel sejajar. Kerangka konseptual yang disajikan pada gambar 2.1 disusun hanya dari kumpulan temuan empiris terdahulu tanpa satupun grand teori. Dampak terhadap validitasnya, koefisien parsial beta 1 sama dengan 0,244 dan beta 2 sama dengan 0,362 tidak dapat dimaknai sebagai pengaruh unik masing-masing variabel dengan variabel lain dikontrol, karena keduanya mengukur wilayah konseptual yang beririsan. Kemudian untuk solusi yang direkomendasikan adalah menggunakan customer-based brand equity model sebagai grand teori yang eksplisit. Kemudian uji model bertingkat, brand image, kemudian brand equity, kemudian brand loyalty bukan dua prediktor sejajar. Selanjutnya, persempit definisi brand equity pada awareness dan perceived quality saja agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya, instrumen menanyakan hal yang sama dua kali. Buktinya dalam naskah adalah pada brand image, indikator loyalty yang tersaji pada tabel 4.2 menyatakan bahwa saya lebih memilih Pizza Hut dibandingkan merek pizza lainnya karena kesan positif saya terhadapnya. Kemudian brand loyalty, indikatornya retention. Saya tetap memilih Pizza Hut meskipun ada penawaran menarik dari restoran lain. Sehingga pada brand equity versus brand image, menawarkan makanan dengan kualitas yang konsisten, kemudian menjaga kualitas produknya secara konsisten. Variabel bebas memuat butir variabel terikat.
Kemudian dampaknya terhadap validitas, brain image tampil sebagai prediktor terkuat di mana beta 0,362, T sama dengan 5,688 sebagian karena mengukur dirinya sendiri. Anomali menyertainya, VIF dilaporkan hanya 1,050, setara R 0,22 antar dua variabel yang butirnya nyaris identik. Solusi yang direkomendasikan, hapus indikator bermuatan loyalitas dari brand image, kemudian rumuskan ulang butir yang duplikatif. Lakukan uji coba instrumen pada kurang lebih 30 responden terpisah sebelum pengumpulan data utama, serta lampirkan matriks korelasi antar variabel dan hasil EVA, bukan hanya nilai VIF. Kemudian untuk tugas akhir yang kedua dengan SMPLS. Arah hipotesis bertentangan dengan teorinya sendiri. Bukti dalam naskah adalah pada hipotesis 3 yang menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Paragraf pendukungnya pada subbab 2.4 menyatakan bahwa stres mengganggu konsentrasi, menurunkan ketelitian, serta mengurangi komitmen, mengutip Larasus dan Volkmann mengenai reaksi negatif yang menghambat kinerja. Pola yang sama terjadi pada hipotesis 4. Dampak terhadap validitas, pengujian hipotesis kehilangan sifat konfirmatorinya, tidak ada teori yang sesungguhnya sedang diuji. Ketika hasil ternyata positif, konsep terus baru dimunculkan pada bab 4 sebagai pembenaran, memakai rujukan yang sebelumnya dipakai untuk berargumen sebaliknya. Solusi yang direkomendasikan, yang pertama, turunkan seluruh hipotesis dari satu grand teori eksplisit, misalnya JDR teori, Becker dan Demerotti, kemudian pisahkan challenge stressor dan hindrance stressor sebagai dua konstruk berbeda dengan arah hipotesis yang berlawanan, kemudian tetapkan arah hipotesis sebelum data dikumpulkan, bukan sesudah hasil diketahui. Konstruk stres kerja tidak mengukur definisinya. Bukti dalam naskah pada tabel 3.1 mendefinisikan bahwa stres kerja melalui 4 indikator: beban kerja, konflik peran, ketidakjelasan peran, dan dukungan organisasi. Namun, kesimpulan butirnya seluruhnya mengukur beban kerja, kelelahan, dan kecemasan. Tidak satupun butir mengukur konflik peran, ambiguitas peran, maupun dukungan organisasi. 3 pasang butir bahkan merupakan parafrase satu sama lain. Dampak terhadap validitas yang benar-benar terukur hanyalah challenge stressor, yang dalam literatur memang berhubungan positif dengan motivasi dan kinerja. Hindrance stressor yang berhubungan negatif tidak terukur sama sekali. Inilah yang menjelaskan munculnya hasil positif. Solusi yang direkomendasikan ialah lengkapi instrumen dengan butir baku, Rizzo et al., untuk konflik dan ambiguitas peran, Essensberger et al., dan lainnya untuk dukungan organisasi. Sediakan minimal 3 butir per dimensi agar setiap dimensi benar-benar terwakili, kemudian hapus butir yang saling parafrase, lalu jalankan ulang analisis data yang sudah tersedia. Simpulan dan saran saling meniadakan. Bukti dalam naskah adalah pada simpulan 5.1. Poin 2, stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang mengalami tingkat stres cenderung menunjukkan peningkatan kinerja. Kemudian, saran 5.2.1D, program manajemen stres seperti pelatihan pengelolaan waktu, konseling kerja, maupun kegiatan rekreatif. Ditambah ketidaksesuaian sampel pada bab 3 menetapkan 110 responden, kemudian pada bab 4 menganalisis 134, yaitu seluruh populasi. Dampak terhadap validitas. Jika stres kerja terbukti meningkatkan kinerja, maka menurunkannya akan menurunkan kinerja menurut temuan penelitian itu sendiri. Rekomendasi bagi KPP Madya Jakarta Barat berpotensi kontraproduktif apabila diterapkan. Solusi yang direkomendasikan adalah selesaikan kontradiksi dengan kerangka challenge hindrance dan kurva U terbalik, pertahankan stressor menantang, kurangi stressor penghambat. Nyatakan desainnya yang sesungguhnya pada bab 3, sampel jenuh sensus atas 134 pegawai, dan hapus perhitungan slope. Selanjutnya adalah perbandingan kualitas metodologis antara tugas akhir 1 dengan metode regresi linear berganda, kemudian tugas akhir kedua dengan SMPLS.
Aspek metodologis yang pertama, landasan teori. Pada TA yang pertama, tidak ada grand teori, model disusun dari 3 penelitian empiris. Kemudian dari TA yang kedua, 5 teori tersebut sepintas tidak ada satupun dikembangkan sebagai payung. Kemudian kejelasan konstruk. Pada TA yang pertama, dianggap sangat bermasalah karena brand image adalah subdimensi dari brand equity. Kemudian yang TA 2, dianggap bermasalah karena indikator tiap variabel berbeda di 3 tempat. Kemudian ketepatan sampel pada TA yang pertama, aturan Hare 5-10 kali dipakai untuk regresi, 11 indikator dihitung, 15 butir dipakai. Kemudian untuk TA yang kedua, rumus Lovin dipakai untuk PLS-SAM, hasil 100 disesuaikan menjadi 110. Kemudian dari sisi kelengkapan uji, untuk TA yang pertama, uji linearitas dan autokolerasi tidak dilakukan. Sedangkan untuk TA yang kedua, VIF dan Q kuadrat tidak dilakukan sama sekali. Kemudian dari sisi transparansi data, pada TA yang pertama dianggap rendah karena output SPSS tidak dilampirkan, sedangkan TA yang kedua dianggap sedang karena seluruh tabel Smart PLS ditampilkan. Kemudian dari sisi kelengkapan bab 5, pada TA yang pertama, kelengkapan bab 5 tanpa keterbatasan maupun implikasi penelitian. Selanjutnya untuk TA yang kedua, tanpa keterbatasan, simpulan dan saran kontradiktif. Penilaian relatif bahwa TA yang kedua sedikit lebih baik dan masih dapat dipulihkan lewat analisis ulang atas data yang ada, sedangkan TA 1 menuntut perancangan ulang model dan pengumpulan data baru. Kemudian untuk bab yang terakhir yaitu kesimpulan reviewer, sebagian besar temuan dalam laporan ini dapat dicegah pada tahap bimbingan proposal bukan pada tahap ujian. Dengan yang pertama, turunkan hipotesis dari satu teori payung yang eksplisit. Hal ini dapat menutup celah yang melahirkan arah hipotesis bertentangan pada TA2 dan kerangka konseptual tanpa grand teori pada TA1. Kemudian yang kedua, wajibkan uji coba instrumen pada responden terpisah. Menangkap tautologi butir, duplikasi antar variabel, dan dimensi yang tidak terwakili sebelum data utama dikumpulkan. Kemudian untuk catatan penutup, kedua penelitian sama-sama memerlukan perbaikan substansial. Untuk TA yang kedua masih dapat dipulihkan melalui perumusan ulang landasan teori dan perjalanan ulang analisis, sedangkan TA 1 menghadapi tumpang tindih konseptual dan tautologi instrumen yang menurut perancangan ulang model beserta pengumpulan data baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.